Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya manusia, pengelolaan keragaman dalam organisasi, tipe-tipe perubahan organisasi. Sebelum kami mempresentasikan materi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, I Gusti Ngurah Agung Satradi Utama, nomor absen 12, dan Nik Kadek Vivi Febriana, nomor absen 11, Imade Hendra Astrawan, nomor absen 13, Iputu Agus Eka Warasetia, nomor absen 14, dan Kadek Ardiniawati, nomor absen 15. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen sumber daya manusia pada bagian pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh satu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Adapun beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Fungsi perencanaan sumber daya manusia atau SDM ini meliputi beberapa kegiatan. Di antaranya analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, keahlian, tujuan, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan mengembangkan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian informasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar juga penempatan informasi. Yang ketiga, pengupahan tunjangan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang terima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Mondi, Noy, dan Premuk menyebutkan penghargaan dapat berupa salah satu atau gabungan dari upah, tunjangan, atau penghargaan non-finansial. Yang keempat, penilaian kinerja dan pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi yang pertama, penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Yang kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Dan yang terakhir, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Fungsi yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Fungsi yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada yang pertama, perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga, penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. Dan yang keempat, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tentu harus melakukan proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antar beberapa kepentingan yang memadai, sehingga tercipta peningkatan serta perbaikan kualitas fisik dan non-fisik di lingkungan kerja. Dan fungsi yang terakhir, pengembangan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya
Satu, saling menghormati hak antar karyawan atau pegawai. Yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Ulrich dan Leek pada tahun 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar, memperagakan peluang baru. Namun secara khusus, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem intensif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi, menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Selanjutnya ada memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Selanjutnya ada memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Dan yang terakhir menciptakan iklim yang humanis, harmonis serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan dan pegawai. Selanjutnya manfaat manajemen SDM. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang diperoleh dari manajemen sumber daya manusia antara lain, yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, dan serta minat karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen SDM yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terlambat atau terhambat, jadi harus tepat. Ada penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategik. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi, beberapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan. Selanjutnya, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Penanganan informasi SDM yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, dan pelatihan yang pernah ditempuh. Terakhir ada penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Keragaman dalam organisasi. Keragaman adalah ciri khas individu yang membuatnya berbeda dari individu yang lain. Robin dan Jude menjelaskan, keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi. Karakteristik biografis adalah perbedaan yang mudah dinilai secara langsung seperti umur, jenis kelamin, ras dan etnis, disabilitas, masa kerja, gender, agama, identitas budaya. Beberapa manfaat yang mampu tercipta dari keragaman yang ada di dalam organisasi atau perusahaan diantaranya, yang pertama, memunculkan bakat keterampilan atau pengalaman latar belakang
kepribadian pemikiran, pendidikan yang berbeda sama lain akan mampu memunculkan bakat skill yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, menciptakan inovasi. Adanya keragaman di dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat menciptakan inovasi atau ide-ide baru dengan latar belakang pola kerja serta pengalaman yang berbeda dapat mendorong terciptanya berbagai macam ide dan inovasi. Yang ketiga, keterampilan bahasa asing. Apabila di dalam sebuah organisasi atau perusahaan memiliki tenaga kerja yang berasal dari negara lain dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, dapat membantu bisnis dan perusahaan untuk terus berkembang ke skala internasional. Yang keempat, menumbuhkan semangat kompetisi dari karyawan. Diversity yang terdapat di dalam suatu organisasi perusahaan juga dapat menumbuhkan dan memunculkan kemampuan lebih dari pekerja di mana mereka pasti ingin dinilai lebih baik dari pekerja lainnya dari segi kinerja yang mereka hasilkan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan performa atau perusahaan. Manfaat lainnya dari diversity atau keragaman juga mampu meningkatkan produktivitas dan performa organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, yang pertama, strategi individu. Salah satu kunci agar keragaman dapat dikendalikan terletak pada individu-individu yang ada dalam organisasi. Setiap individu terlahir dibesarkan dengan keragaman masing-masing. Yang kedua, peran organisasi. Tidak hanya cukup mengandalkan pengertian dan toleransi sebagai sikap individual dalam mengelola keragaman. Organisasi juga perlu terlibat dalam pengelolaan keragaman tersebut, diantaranya dengan mengelola regulasi yang adil, juga akan memelihara hak-hak asasi pekerja sehingga mereka merasa aman berada lingkungan organisasi. Bisa juga dilakukan dengan memberikan cuti hari raya dan hari keagamaan lain, cuti hamil dan melahirkan. Cara untuk meningkatkan keberagaman dalam organisasi yaitu ada 7. Yang pertama, mengevaluasi karyawan. Cobalah untuk mengevaluasi semua karyawan berdasarkan jenis kelamin, etnis, rentang usia, dan apa saja ketidakmampuan mereka untuk melihat bidang apa yang mungkin perlu ditingkatkan. Dari evaluasi ini, kita dapat membuat rencana perekrutan strategis dan kebijakan keberagaman dalam organisasi secara lebih baik. Yang kedua, memiliki keragaman kebijakan dan rencana strategis jelas. Tanpa menetapkan tujuan konkret dan menyusun kebijakan secara definitif, mungkin akan menimbulkan kesulitan ketika kita akan mengelola karyawan yang memiliki berbagai perbedaan tersebut. Kemudian kita bisa mulai membuat kebijakan yang mampu mengakomodir keberagaman tersebut untuk seluruh organisasi. Yang ketiga, memberikan prioritas keberagaman dalam kepemimpinan. Guna memberikan perspektif yang berbeda untuk berkembang, kita perlu memastikan bahwa tim juga memahami nilai-nilai keberagaman secara baik, karena manajemen merupakan perhubungan antara karyawan di level bawah dan eksekutif. Yang keempat, bersikap fleksibel. Memiliki komitmen pada keberagaman organisasi berarti kita harus bersikap fleksibel dengan semua kebijakan yang telah dibuat. Walaupun tentunya tidak semua orang dapat memenuhi jam kerja yang ketat ataupun aturan lain yang terkadang mengekang. Namun setidaknya kita mampu memberikan alternatif penawaran jam kerja bagi karyawan senior yang membutuhkannya. Yang kelima, meningkatkan kemampuan karyawan. Sumber daya manusia atau SDM yang ada di organisasi merupakan sumber yang sangat berharga dalam mencari talent yang berbakat agar mereka mau bekerja di perusahaan. Yang keenam, menyediakan pelatihan tentang keberagaman. Agar memiliki tempat kerja yang beragam dan inovatif, penting untuk membuat keberagaman menjadi sebuah fokus bersama yang harus tercapai untuk menjadikan keberagaman menjadi sebuah budaya kerja.
maka dibutuhkan adanya pelatihan keberagaman secara berkelanjutan. Yang ketujuh, melakukan komunikasi secara efektif. Dalam mendukung proses berlangsungnya keberagaman di organisasi, faktor komunikasi memegang faktor terpenting. Dengan komunikasi yang baik, kita akan dapat mengimplementasikan berbagai jenis program keberagaman secara lebih jelas. Melalui komunikasi yang baik pula akan membantu sikap karyawan dalam memahami keberagaman secara lebih transparan. Tipe-tipe perubahan organisasi. Seiring dengan bertambahnya pengalaman sebuah organisasi, perubahan di dalamnya dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, development change. Tipe perubahan ini adalah yang paling sederhana di antara tipe perubahan yang lain. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk melakukan perbaikan baik dari sisi keterampilan, metode, kinerja, maupun kondisi. Fokus dari perubahan ini adalah untuk memperkuat atau memperbaiki hal yang sudah terjadi dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja guna mencapai target yang lebih tinggi. Yang kedua, transitional change. Perubahan ini umumnya terjadi karena ada tuntutan perubahan yang signifikan dari lingkungan kompetisi. Perubahan ini akan mengubah kondisi yang ada dalam organisasi menjadi sesuatu yang berbeda. Biasanya suatu organisasi melakukan perubahan ini jika pemimpin organisasi tersebut menyadari bahwa ada masalah atau tujuan yang tidak mencapai sehingga organisasi tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, transformational change. Perubahan ini adalah yang paling radikal sehingga membutuhkan pergeseran budaya, pola pikir, dan perilaku diri organisasi agar perubahan ini berhasil diimplementasikan dan bertahan lama. Perubahan ini akan dilakukan jika kondisi organisasi sangat genting sehingga harus dilakukan perubahan secara menyeluruh untuk menyelamatkan kondisi organisasi dalam kompetisi. Kesimpulan, pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Aldrich dan Lake tahun 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Keragaman adalah ciri khas individu yang membuatnya berbeda dari individu yang lain. Robbins dan Judge menjelaskan, keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi. Tipe-tipe perubahan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada development change, yang kedua ada transitional change, dan yang ketiga ada transformational change. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.